Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, menjelang siang. Puji Tuhan, kita telah melewati Jumat Agung dan Paskah Bapak Ibu. Tapi temanya masih kau tebus dengan darah yang mahal. Nah Bapak Ibu, saya mendapati tentang tema ini Bapak Ibu Saudara bahwa Bapa memiliki segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia pokoknya memiliki segala sesuatu Bapak Ibu. Dia yang punya gunung-gunung, dia yang punya emas, semua yang ada di dunia, di surga, itu miliknya Bapa. Tapi Bapa ini membayar kita Bapak Ibu dengan apa yang dia miliki, dan ini yang termahal, ini yang terbaik Bapak Ibu Saudara, yaitu anaknya yang tunggal. Ya, saya hanya berpikir seperti ini Bapak Ibu, bahwa ini umpamanya gini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya uang 10 juta, tapi kita mau beli pensil yang murah Bapak Ibu. Kita sebagai manusia pasti nggak mau Bapak Ibu Saudara beli 10 juta untuk pensil yang murah. Jangankan 10 juta, 100 ribu, 50 ribu aja kita nggak mau, karena pensil ada yang 2 ribu, 5 ribu. Nah Tuhan Bapak Ibu, dia membayar kita dengan Kristus. Bandingkan dengan kita Bapak Ibu, karena kan kalau kita mau membeli sesuatu itu harus sepadan dengan harganya. Amin Bapak Ibu. Kalau saya mau beli durian dengan Pastor Niko, Pastor Irin, itu aja nawar Bapak Ibu Saudara, supaya untung, karena kami suka durian. Supaya sepadan nih, kalau duriannya nggak enak, ya ini kita nggak rela Bapak Ibu bayar mahal-mahal untuk beli durian rasanya nggak enak. Tapi kalau rasanya enak, ya puji Tuhan. Jadi kita manusia membeli untuk sesuatu yang sepadan. Amin. Tuhan Yesus sepadan enggak dengan kita Bapak Ibu Saudara? Seharusnya enggak sepadan. Kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang firman Tuhan menulis hati manusia siapa yang tahu. Kelicikannya, kedalamannya enggak ada yang tahu. Hari ini kita bisa memuji Tuhan Bapak Ibu. Pulang dari gereja kita bisa bersungut-sungut. Kita bisa menggerutu. Hari ini di gereja kita baik-baik Bapak Ibu. Kita benar, pulang gereja kita bisa kegoda, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Jadi setidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Kristus diberikan atau dibayar untuk membayar kita, seharusnya enggak sebanding. Tapi Yesus melakukannya. Kristus melakukannya Bapak Ibu. Karena dia mengasihi kita. Karena dia punya rencana dalam hidup kita. Jadi kalau mau berkeadilan Bapak Ibu Saudara, seharusnya juga apa keadilan kita yang bisa kita berikan untuk sepadan, seharusnya tidak ada. Tetapi yang terbaik yang bisa kita berikan adalah hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita berikan ke Tuhan. Amin. Karena Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Jadi yang terbaik yang bisa kita berikan bukan uang kita Bapak Ibu Saudara, bukan waktu kita untuk berdoa, tapi semuanya Bapak Ibu. Hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, mau engkau apakan hidupku ini? Mau engkau pakai seperti apa hidupku ini? Nah, itulah yang terbaik yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Amin. Ini kita masuk ke akhir zaman. Paulus menulis tentang akhir zaman. Kita di paling akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Dulu kalau misalnya Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, adanya tanda 666. Chip untuk menjual dan membeli. Nah, Yohanes tidak melihat itu seperti apa Bapak Ibu. Tidak melihat secara mata, tapi dalam penglihatan, dalam pewahyuan. Nah, kita sekarang mendengar Bapak Ibu Saudara, dan bahkan melihat, ya itu ada di YouTube, di berita, bahwa ada chip yang ditanam di tangan, dan itu untuk menjual, membeli. Itu untuk data dan sebagainya, itu akan terus dikembangkan. Nah, saya mau berkata Bapak Ibu bahwa kita ini di bagian akhir, paling akhir zaman. Kalau misalnya kita melihat perlombaan lari, ada pelari pertama Bapak Ibu, ada pelari kedua, ada pelari ketiga, dan ada pelari yang terakhir. Kita termasuk pelari yang terakhir Bapak Ibu, the last runner. Kalau pelatih, ya pelari pertama, semuanya penting Bapak Ibu, tetapi pelatih, penonton memperhatikan pelari terakhir Bapak Ibu, karena menentukan kemenangan.
Karena pelari terakhir ini menjadi harapan tim Bapak Ibu Saudara. Menjadi harapan pelatih, menjadi harapan penonton Bapak Ibu. Kita ini masuk bagian pelari terakhir. Kita menjadi harapannya Tuhan Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang di sorga melihat kita Bapak Ibu, menaruh harapan kepada setiap kita. Kitab Ibrani menulis bahwa tanpa kita, apa yang sudah dimulai dahulu tidak menjadi sempurna. Apa yang dimulai dari Musa, kalau misalnya Yosua ini tidak tepat Bapak Ibu, tidak sungguh-sungguh, apa yang dimulai Musa sia-sia. Musa capek-capek dipakai Tuhan mengeluarkan Israel dari bangsa Mesir, tapi kalau Yosuanya ini enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu, setengah-setengah Bapak Ibu, enggak serius sama Tuhan Bapak Ibu. Misalnya contoh membayangkan aja, Yosua, karena di dalam kitab Raja-Raja banyak pemimpin yang tidak benar, semuanya kena dampaknya. Kalau Yosua tidak benar Bapak Ibu, percuma Musa capek-capek Bapak Ibu Saudara. Percuma Musa bersusah-susah melihat Tolah, melawan Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun yang keras hati, percuma Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya, apa yang dilakukan Yesus, menjadi percuma kalau the last runner ini enggak sungguh-sungguh. Pelari terakhir ini enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi kita adalah pelari terakhir. Tuhan menaruh harapan dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan menaruh harapan dalam hidupku. Itulah sebabnya aku harus serius, aku harus sungguh-sungguh, aku bertobat. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya hanya, benar ya ini akhir zaman. Kita sudah melihat chipnya. Ini kita, mata Tuhan itu melihat kita Bapak Ibu. Mata Tuhan memperhatikan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube lomba lari Bapak Ibu. Yang paling akhir itu yang disemangati. Ayo semangat, semangat. Pokoknya sampai maksimal, sampai full. Tuhan sedang menyemangati kita. Tuhan sedang terus menyupport, menyuntik yang terbaik bagi setiap kita Bapak Ibu. Firman-Nya, pengajarannya, hamba-hambanya, Tuhan bangkit-bangkitkan untuk the last runner ini. Untuk pelari terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkata ya pada panggilan Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10, di sini ditulis, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan menulis, dan bahkan ini hati Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, panggilanku itu apa ya? Aku hanya ibu rumah tangga. Bahkan mungkin ada yang berkata, aku sudah tua, sudah oma-oma. Bapak Ibu, kita tidak pernah mengerti, memahami rencana Tuhan ke depan. Saya ingat kisah dari Naomi Bapak Ibu. Naomi ini bukan istrinya Pak Edi ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Naomi, ada di sini Ibu Naomi juga. Tapi yang saya sedang katakan adalah Ibu Naomi mertuanya Ruth. Seandainya Ruth ini Bapak Ibu itu mengiyakan, ya Naomi ini kan datang karena ada kelaparan ke suatu negeri. Dia bersama suaminya dan kedua anaknya laki-laki. Suaminya dan kedua anaknya laki-laki meninggal semua Bapak Ibu. Nah, Naomi ini merasa hopeless Bapak Ibu Saudara. Merasa tidak lagi ada harapan ke depan. Merasa hidupku ini apa masih berguna. Nah, dia akhirnya mengusir Bapak Ibu. Mengusir Ruth sama satunya saya lupa. Ada 2 menantu. Orpa. Bu Naomi ini mengusir Ruth dan Orpa. Orpa ini mau Bapak Ibu Saudara. Mengusir itu ya bahasa saya yang menyuruh pergi, menjelaskan bahwa ini aku udah gak lagi ada harapan, aku sudah tidak lagi
Apa yang bisa diandalkan kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Rut. Nah, tidak ada kitab Naomi ya Bapak Ibu. Adanya kitab Rut. Tapi peran Naomi luar biasa Bapak Ibu. Amin, kita beri tepuk tangan untuk Naomi. Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-11, Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah apa Bapak Ibu? Terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya Rut mendengarkan Naomi Bapak Ibu, tidak ada Obed, tidak ada Isai, tidak ada Daud. Karena keturunan Yesus Kristus, keturunan dari Rut ini Bapak Ibu melahirkan raja-raja Israel, melahirkan orang-orang besar, melahirkan orang-orang kenamaan Bapak Ibu, melahirkan orang-orang perkasa. Jadi bagi setiap kita yang berkata, aku sudah tua. Di sini Naomi tidak punya suami Bapak Ibu Saudara, janda Bapak Ibu. Apa yang diharapkan Bapak Ibu, sudah sangat tua Bapak Ibu. Tapi ada panggilan Tuhan dalam hidup Naomi yang tidak Naomi pahami. Kalau seandainya Naomi tidak membimbing Rut Bapak Ibu, tidak ada Raja Daud. Saya ingat waktu saya masih SD Bapak Ibu, dulu kami belum Kristen, dulu kami belum di gereja ini. Saya melihat langsung Bapak Ibu Saudara, tantangan dan masalah yang dihadapi orang tua saya, dan di situ intinya saya mendapati bahwa Budia itu sampai enggak kuat. Bahkan sudah memutuskan untuk bunuh diri Bapak Ibu. Minum pil, yaitu diminum semua kayak minum air putih Bapak Ibu. 1 pil obat itu diminum semua, tapi untung waktu itu ada nenek saya yang mencegah memuntahkan semua obat yang dimakan Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir seandainya Budia diizinkan dan meninggal waktu itu karena bunuh diri, nggak ada saya Bapak Ibu. Budia nggak ketemu Bu Ari, Budia nggak ketemu Bapak dan Mam. Saya nggak ketemu Pastor Niko, Pastor Irin Bapak Ibu. Dan saya nggak ketemu Nita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu sebagai manusia pikiran kita terbatas Bapak Ibu. Tuhan melihat jauh ke depan yang mungkin saat ini kita belum pahami. Siapa yang sangka kalau misalnya Tuhan ngomong sama Naomi, kamu jangan putus asa, kamu jangan berkecil hati, karena nanti kamu bimbing Rut itu akan nikah sama Boas itu akan menurunkan raja-raja sampai Daud, bahkan raja-raja yang hebat. Naomi akan sukacita Bapak Ibu. Nah tapi karena dia terhalang oleh situasinya, terhalang oleh masalahnya, terhalang oleh ini udah nggak ada apa-apa, besok nggak ada harapan, nggak ada lagi hari esok, karena terhalang oleh cara pandangnya Bapak Ibu jadi hopeless. Jadi mari kita buka mata hati kita buka pikiran kita. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang kira Bapak Ibu anak yang mungkin saat ini masih kecil dipercayakan Tuhan memanggil ibu-ibu yang rumah tangga dipakai Tuhan luar biasa ke depan. Siapa yang sangka dari ibu-ibu ini nanti keturunan keempat, kelima jadi presiden. Kita nggak akan pernah tahu, loh ini ternyata Rut ini keturunannya jadi raja loh Bapak Ibu. Jadi Daud loh Bapak Ibu. Kita nggak pernah memahami ke depan itu akan jadi seperti apa. Jadi jangan berkata panggilanku apa Tuhan. Aku ini disuruh apa Tuhan. Ini yang janda tua sudah, siapa yang mau Bapak? Ini Alkitab ya Bapak Ibu. Saya berkata Alkitab, maksudnya sudah ini Alkitab berkata Naomi berkata sudah terlalu tua. Siapa yang mau Bapak Ibu? Anak muda mau nggak sama orang tua? Laki-laki mau nggak? Dan bahkan Naomi pun nggak punya pikiran untuk nikah lagi gitu. Masa aku harus nikah lagi, besarkan anak lagi? Naomi pun juga nggak ada pikiran Bapak Ibu. Tapi Tuhan pakai dia. Tapi ada panggilan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Jadi jangan berkata, ini besok kenapa aku bisa apa ya? Kita bisa banyak di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa membangkitkan orang-orang besar. Kita bisa membangkitkan hal-hal yang luar biasa. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Ini Naomi Bapak Ibu.
Ya, kita berharap Ibu Naomi di sini juga luar biasa. Amin. Siapa yang sangka, siapa yang mengira nanti Filbert, Gracia sungguh-sungguh berubah, bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang mengira Bapak Ibu? Siapa yang mengira Bapak Ibu? Ini tidak ada yang mengira. Jadi mari kita buka pikiran kita pada rencana Tuhan yang besar, pada rencana Tuhan yang luar biasa. Dia dahsyat Bapak Ibu. Penasihat yang ajaib. Kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah menulis naskah hidup kita. Bahkan sebelum hari-hari dibentuk, hari-hari ada, Tuhan sudah menulisnya Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan tulis pasti indah. Dan apa yang Tuhan tulis pasti luar biasa. Naomi ini juga ditulis dalam naskahnya Tuhan Bapak Ibu. Dan itu indah Bapak Ibu Saudara. Naomi melakukan bagiannya. Naomi melakukan perannya Bapak Ibu. Kita pun Bapak Ibu di dalam Tuhan ada bagiannya. Ada peran kita Bapak Ibu. Ya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai oma, Naomi oma. Ada perannya Bapak Ibu. Jadi ketika tadi di 2 Petrus pasal yang 1 ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh untuk panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang masih hidup, yang masih ada sampai saat ini. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya mempersempitnya, ada bagian kita Bapak Ibu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Naomi melakukan bagiannya Bapak Ibu Saudara. Ini tongkat estafet diberikan kepada setiap kita oleh Tuhan. Nah, kita mari berlari dengan semangat Bapak Ibu. Mari berlari dengan antusias. Karena ketika kita melakukan bagian kita, semua rencana Tuhan yang besar menjadi komplit Bapak Ibu. Semua rencana Tuhan yang besar jadi jelas Bapak Ibu. Oh, ternyata seperti ini. Bahkan yang tidak terpandang pun dipakai Tuhan untuk mengkomplitkan puzzle-puzzle-nya Tuhan. Gereja ini yang kecil akan dipakai Tuhan mengkomplitkan Bapak Ibu. Rencana Tuhan atas dunia ini. Rencana Tuhan atas Indonesia. Rencana Tuhan atas Semarang Bapak Ibu. Bapak, Mam, Pastor Niko, Pastor Irin mulai dipakai keluar kota Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin gambarannya gereja Naomi Bapak Ibu. Yang dimana kok kecil, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan pakai luar biasa gereja ini. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Tuhan bisa Bapak Ibu Saudara. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kalau kita merenungkan ayat ini Bapak Ibu, segala kekhawatiran, ketakutan itu seharusnya tersingkir dari hati kita. Karena Tuhan menulis Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita ada di dunia ini sudah Tuhan tulis. Nanti Bagas akan jadi anaknya Pak John dan Budia. Nggak bisa tertukar Bapak Ibu. Bagas akan jadi anaknya Pak Daniel, Bu Daniel, nggak bisa tertukar. Pastor Niko akan jadi anaknya Bapak dan Mam. Nggak akan tertukar, Pastor Niko akan jadi anaknya Bulia, nggak akan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah menulis Bulia akan memperanakan Dinda dan Ariel. Jadi, sama Mbak Rani juga, maaf. Karena saya sering ketemu sama, saya cuma lupa aja. Tapi tidak melupakan. Aduh. Buyar Bapak Ibu. Sebentar. Tadi terakhir sampai mana Bapak Ibu? Bulia. Sebelumnya Bulia. Sebelumnya Mbak Rani. Oh iya, naskah kehidupan. Tuhan itu sudah menulis naskah kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Yusuf, Yusuf itu bisa dijual ke Mesir memang karena saudara-saudaranya benci Yusuf, iri hati kepada Yusuf.
Tetapi ya kita lihat di Mazmur 105, mengingatkan lagi Bapak Ibu. Mazmur 105 ayat 16 dan 17. Mazmur 105 ayat 16 dan 17. Ketika Tuhan atau Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Tuhan menulis naskah tentang Yusuf, Bapak Ibu. Jadi bukan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya hanya dipakai sang sutradara agung, Bapak Ibu, yaitu Tuhan. Tuhan sutradara, ini cuman saya saja bahasa saya, Bapak Ibu. Dia penulis naskah kehidupan yang terbaik, Bapak Ibu. Rancangannya sempurna, Bapak Ibu. Dia tidak akan menulis Yusuf dijual ke Mesir, titik, Bapak Ibu. Tapi ada kelanjutannya. Dia akan ke penjara juga. Tapi di situ juga tidak titik, Bapak Ibu. Dia akan bertemu dengan dua pelayan raja. Dan itu juga tidak titik. Tuhan akan mempromosikan Yusuf dan memakai Yusuf jadi orang besar di tanah Mesir. Demikian pula hidup kita tidak titik di masa yang gak enak, Bapak Ibu. Di masa susah hidup kita tidak diberi titik oleh Tuhan. Tuhan memberi titik ketika rencananya selesai. Ketika destiny-nya tergenapi. Atas gereja ini, atas setiap kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi semuanya dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekeliling kita ini seperti Yusuf ini, di kerjaan, di kantor, dimanapun di masyarakat, situasi kita dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Bagian kita tinggal menyelaraskan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, pada apa yang Tuhan tulis. Karena ketidaktaatan, pemberontakan, Bapak Mam, ya Pastor Niko sering menyampaikan firman, itu merusakkan naskah yang Tuhan tulis, Bapak Ibu. Jadi mari selaraskan hidup kita pada kebenaran. Bawa hidup kita kepada ketaatan, Bapak Ibu. Karena yang bisa merusak itu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tuhan yang sudah menulis indah. Ya, ketika kita mengalami gak enak itu belum akhir, Bapak Ibu. Kita mengalami proses itu belum akhir, Bapak Ibu. Karena Tuhan mau bentuk kita, mematikan ego, keakuan, kedagingan kita, sampai benar-benar mati semuanya, Bapak Ibu. Sampai benar-benar semuanya ini habis-habisan, Bapak Ibu. Hanya Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Tuhan akan pakai gereja ini luar biasa. Kalau kita tahu Tuhan menulis naskah hidup kita, mari jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Mari jangan takut, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Tuhan menulis jalan buntu. Pasti ada hal-hal yang diberikan untuk memperlengkapi kita. Pasti ada hal yang disediakan kita ketemu siapa, Bapak Ibu. Saya bersyukur ketemu Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur ketemu Bapak dan Mam. Bersyukur ketemu partner-partner pelayanan. Karena membentuk saya, Bapak Ibu. Cara berpikir firman Tuhan yang disampaikan membentuk, Bapak Ibu. Nah, Tuhan akan terus mempertemukan kita dengan orang-orang akurat. Selama kita terus menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Jadi jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita punya naskah yang Tuhan sudah tulis, itu unik, itu spesifik, dan itu hanya untuk setiap kita pribadi, lepas pribadi. Tidak mungkin Tuhan menulis sama. Bahkan yang kembar pun namanya beda, Titi dan Zeze. Nah, kalau namanya sama, Titi dan Titi, susah Bapak Ibu Saudara manggilnya, Bapak Ibu. Yang kembar saja Bapak Ibu berbeda, Bapak Ibu. Apalagi kita yang memang berbeda-beda namanya, wajahnya berbeda-beda, kita nggak sama, Bapak Ibu. Yang Tuhan tulis beda, Bapak Ibu. Amin. Tuhan menulis ke saya nikah umur 30 tahun. Ke siapa? Kak Risa, berapa Kak Risa? 26 tahun. Atau berapa saya lupa. Tapi intinya nggak 30 tahun. Beda-beda, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan mengangkat kita pun beda-beda, Bapak Ibu. Yang jelas ada waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, kita mau bandingkan ini, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 16, ayat 1 sampai 3. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini blasteran, Bapak Ibu.
Pelesteran Yahudi dan Yunani. Ayat 2, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Nah di sini Bapak Ibu, Paulus, bapak rohaninya Timotius meminta supaya Timotius ini disunat. Karena apa? Karena supaya nggak jadi syak di orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena bapaknya Timotius orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Kita lihat di dalam kitab Galatia Bapak Ibu. Galatia pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 3. Maaf, bukan Galatia pasal 2. Galatia. Nah ini Bapak Ibu. Betul, Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma, aku berusaha atau telah berusaha. Ayat 3, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah apa Bapak Ibu Saudara? Seorang Yunani. Namun ia apa Bapak Ibu? Tidak dipaksa untuk apa? Menyunatkan dirinya. Kalau Timotius nggak dewasa Bapak Ibu, dia bisa iri hati. Dia bisa membandingkan hidupnya dengan Titus. Bapak, bapakku ini Yahudi. Betul, bapaknya pokoknya beseran Bapak Saudara. Yahudi dan Yunani ini, Titus ini Yunani semua Bapak Ibu, orang luar semua Bapak Ibu Saudara, tapi tidak disunat. Jadi di dalam Tuhan kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita nggak bisa menyamakan hidup kita dengan orang lain Bapak Ibu. Timotius bisa kecewa dengan bapak rohaninya kalau nggak dewasa loh. Aku disunat, sakit ya. Bapak-bapak yang sudah bersunat, saya pun juga merasakan disunat sakit Bapak Ibu. Dibius nggak sakit, tapi disunat sakit. Ini Bapak Ibu, Timotius melihat Titus tidak disunat. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, karena di tempat ini berbeda-beda. Nanti akan ada dipakai Tuhan luar biasa, satu dimunculkan, tapi kita semua anak panah akan dilesatkan Bapak Ibu. Yang satu diberkati Bapak Ibu, bukan berarti yang lain loh kok aku belum diberkati, karena waktunya enggak bareng-bareng. Tapi kita bersuka cita. Siapa yang diberkati Tuhan di sini bersuka cita. Siapa yang dipakai Tuhan kita bersuka cita Bapak Ibu. Karena kita melengkapi, kita mengisi Bapak Ibu Saudara. Kita enggak ada hati yang jahat bahwa loh dia diberkati kok aku enggak. Kita merasa sedih hati, tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang merasa sedih hati ketika temannya, bahkan saudaranya diberkati Tuhan, diangkat Tuhan. Ada yang sedih Bapak Ibu. Tapi kita tidak seperti itu. Di dalam Tuhan, Tuhan spesifik Bapak Ibu. Dan Tuhan berbeda-beda. Kita unik Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersuka cita. Ya, ketika satu diangkat Tuhan, satu dibawa Tuhan naik, satu diutus Tuhan, satu usahanya diberkati, satu ada terobosan, kita semua bersuka cita Bapak Ibu. Tapi ketika ada yang sedih juga, kita juga sedih Bapak Ibu. Jangan satu ada yang sedih, kita bersuka cita. Karena kita satu tubuh, kita satu anggota. Kita harus bersama-sama Bapak Ibu. Kita partner destiny, ini rumah rohani. Bapak dan Mam orang tua rohaninya. Ada ikat janji di sini Bapak Ibu. Kita saling terhubung satu dengan yang lain. Satu sakit, kita ikut sakit Bapak Ibu. Satu terluka, kita ikut terluka Bapak Ibu. Kalau satu sakit, kita nggak ikut sakit, mungkin kita bukan bagian dari tubuh itu. Nggak mungkin jempol saya sakit, tangan saya nggak cari obat Bapak Ibu. Karena terhubung. Tapi kalau kita nggak terhubung Bapak Ibu, kita akan tutup mata. Kita nggak akan peduli Bapak Ibu. Mau gereja karepmu, gereja ini meh kemana, meh ke Salatiga, meh ke Sleman karepmu. Berarti kita tidak terhubung Bapak Ibu. Berarti kita bukan bagian dari tubuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita bagian dari tubuh, hati kita akan peduli Bapak Ibu. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi bagianku. Amin Bapak Ibu. Karena semuanya pasti akan diberkati Tuhan. Semuanya punya role, punya peran Bapak Ibu Saudara. Punya peran untuk dikerjakan. Amin.
Mari semangat Bapak Ibu Saudara, kita tubuh Kristus. Tuhan menulis naskah berbeda-beda dalam hidup kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah, apa Bapak Ibu? Paulus tidak berkata mengasihi kita, tapi Paulus menulis mengasihi aku. Tuhan personal Bapak Ibu. Memang Tuhan ada Tuhan anak orang percaya, tapi Tuhan itu mengasihi aku Bapak, personal Bapak Ibu Saudara. Allah yang telah mengasihi aku, Paulus berkata seperti itu, dan menyerahkan dirinya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk aku Bapak Ibu, personal Bapak Ibu. Jadi Yesus mengasihi kita Bapak Ibu, personal Bapak Ibu. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, personal Bapak Ibu. Itulah sebabnya dengan personal kita harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mari masuk ke panggilannya Bapak Ibu. Mari masuk ke rencananya Bapak Ibu. Kita punya peran untuk dikerjakan di gereja ini. Kita punya peran untuk dikerjakan di dalam rencana Tuhan. Di dalam naskahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya kehabisan kata-kata Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu memberkati setiap kita. Mari semangat Bapak Ibu. Rencana Tuhan besar. Rencana Tuhan tidak terpahami. Tetapi ketika kita melakukan bagian kita, kita akan melihat hal besar terjadi. Rencana penuhnya Tuhan terjadi atas gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita